Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah melalui drama panjang, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kelima kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Padahal di awal, istri Verdi Sambo ini digembar-gemborkan sebagai korban pelecehan seksual. Bagaimanakah Kompolnas menilai langkah tim khusus Polri yang turut menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dan apa hal selanjutnya yang harus menjadi fokus Polri? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Pak Wahyu, Putri Chandrawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka menyusul suaminya ya Pak Irjen Verdi Sambo. Apakah ini semakin membuktikan keseriusan tim Sus Polri menuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Saya kira ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan. Karena dengan ditetapkannya Bu Putri Bu PC sebagai tersangka, ini menunjukkan bahwa statement-statement awal yang tadinya rekayasa kemudian sudah dinyatakan tidak ada, itu benar-benar memang tidak ada. Nah, disinilah nanti akan ada pintu masuk untuk membuka lebih terang kasus ini, karena dengan ditetapkannya Bu Putri kan nanti akan ada saksi-saksi lain, beliau juga nanti akan memberikan keterangan, sehingga apa yang menjadi perintah Pak Presiden untuk tidak ada yang ditutupi nanti benar-benar ada. Nah, kita tunggu bagaimana nanti penjelasan atau keterangan apa saja yang akan diberikan oleh Bu Putri ketika menjadi tersangka. Tentu apalagi pasal yang diterapkan kan sangat berat ya, pasal 340 pembunuhan berencana, artinya ancamannya maksimal. Tentu dengan adanya ancaman maksimal seharusnya kalau memang tidak benar atau tidak seberat itu pasti yang mengatakannya di sidang. Nah, ini tinggal nanti bagaimana penyidik kemudian jaksa lalu di sidang nanti akan terbuka semua. Pak Wahyu, ketika pasal yang dikenakan kepada pasangan suami istri Sambo ini adalah pasal yang tidak main-main ya Pak. Pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Apakah itu berarti tim khusus sudah yakin dengan bukti-bukti yang mereka miliki sehingga tidak ragu untuk menerapkan pasal ini? Tentu saja kita harus percaya kepada tim penyidik. Ini semua kan yang mengambil kesimpulan kan penyidik. Ketika penyidik mengambil kesimpulan dengan penerapan pasal untuk Pak Sambo dan Bu Putri di pasal yang ini ancamannya maksimal, saya kira sudah dengan bukti yang kuat sesuai dengan KUHP. Dari 5 alat bukti pasti sudah ada setidaknya 2 alat bukti yang bisa dipakai sebagai dasar untuk penetapan pasal tersebut. Nah, dari sini kita akan lihat karena semuanya ternyata ada di Junto 55 dan 56 semua. Artinya dari sini nanti tentu akan ada tersangka lain yang terkait di situ. Jadi bagi Kompolnas justru bukan hanya itu, karena Kompolnas mendesak sesegera mungkin proses ini kan yang sudah dilimpahkan ke tahap pertama kan baru 4 orang. Nanti sesegera mungkin dilimpahkan, ketika sudah dilimpahkan dan proses berjalan, kita dorong untuk cepat sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi baru, cerita-cerita baru, dan yang penting apa yang sekarang dialami oleh Polri di mana kepercayaannya dalam publik sudah ini terjun bebas, ini bisa segera rebound kembali, Mbak. Itu misi Kompolnas ada di situ. Untuk kembali mendorong agar ketika kasus ini semakin cepat, kemudian semakin terang benderang, lalu siapa yang salah dihukum, masyarakat akhirnya puas, sehingga kepercayaan publik yang sekarang ini turun drastis bisa rebound naik kembali dengan segera mungkin. Nah, Pak Wahyu, berbicara soal kepercayaan publik, sebelumnya kan masih ada keraguan publik ya kalau penyidik ini akan turut menetapkan Putri sebagai tersangka karena faktor kemanusiaan, faktor ibu yang memiliki 4 anak. Tapi dengan keberanian tim sus untuk menetapkan Putri Chandrawati juga sebagai tersangka, apakah menurut Anda ini akan semakin bisa mempercepat pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi Polri? Iya, karena begini, ini kan sekarang banyak orang mengaku jadi korban prank ya, korban ditipu. Mulai dari di Kompolnas sudah ada Pak Benny Mamoto. Kemudian
media massa. Kapolri pun kan juga kena juga karena Kapolri waktu itu mengumumkan dua laporan, ternyata laporannya akhirnya dicabut karena tidak ada kejadiannya. Terakhir ada pengakuan dari kuasa hukumnya Bu Putri, Pak Putra Sen. Ini artinya ada sesuatu yang harus benar-benar dibuka sehingga kebohongan-kebohongan yang selama ini menjadi cerita seolah-olah fakta dan sampai menyeret orang yang begitu banyak, ini kan sangat mengerikan, Mbak. Bayangkan, saya mencatat ada 83 diperiksa dan 35 dinyatakan diduga ada pelanggaran etik, 18 sudah ditahan di Patsus, kemudian kemarin sudah ditetapkan bisa menjadi tambahan tersangka yaitu 5 orang, dan itu perwira semua, perwira menengah, ada 1 perwira tinggi. Ini kan kalau bukan main-main untuk organisasi seperti ini. Jangan sampai organisasi ini kemudian runtuh, masyarakat nggak respect organisasi ini, sementara institusi ini sangat dibutuhkan oleh publik. Jadi menurut saya kita tidak lihat lagi apakah pertimbangan-pertimbangan psikologis itu, tetapi dengan adanya fakta hukum tentu nanti akan ada jalan keluar yang bisa meminimais apa yang sementara ini menjadi kekhawatiran dari berbagai macam pihak, seperti Ibu Putri ini masih punya anak, ada yang masih balita dan sebagainya. Tentu nanti pasti ada solusinya lah. Tetapi fakta hukum ini biar terbuka dulu sehingga masyarakat atau publik yang selama ini sudah disuguhi dengan cerita fiksi nanti bisa menjadi melihat betul memang ada fakta-fakta hukum yang harus ditegakkan. Baik, oke. Terakhir Pak Wahyu, setelah drama begitu panjang, apa hal selanjutnya yang harus menjadi fokus Polri saat ini? Saya kira ini Polri harus bersih-bersih, ini momentum, Mbak. Momentum. Saya berkali-kali mengatakan di berbagai media, ini terbukti bahwa ada benalu di institusi ini. Maka satu-satunya jalan keluar yang efektif adalah memangkas benalu ini, mengamputasi benalu ini. Kalau enggak, ini penyakit, Mbak. Penyakit ini ternyata tidak bisa hanya diobati saja, ternyata harus diamputasi. Nah, langkah itu harus berani dilakukan oleh Kapolri. Karena itu Kompolnas hari Jumat kemarin sudah bersurat kepada Bapak Kapolri, yang tanda tangan surat langsung Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas, meminta agar sidang etik dan sidang pidana berjalan bersama, tetapi sidang etik ini dipercepat karena ini internal Polri untuk disegerakan adanya putusan untuk Pak Sambo sebagai otak utama kejahatan ini. Di dalam pasal 96 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 ada 4 level putusan sidang kode etik. Ini sidang kode etik kan sangat administratif. Ada mutasi bersifat demosi, ada penundaan kenaikan pangkat, ada penundaan pendidikan, dan yang tertinggi adalah sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Saya kira kalau ini dilakukan, maka semakin menunjukkan kepada publik bahwa memang Bapak Kapolri benar-benar serius untuk melakukan proses ini sesuai harapan Bapak Presiden, yaitu tidak ada yang tutup-tutupi, buka apa adanya, dan dengan dilakukan, kalau langkah ini dilakukan, maka setidaknya akan membuka mata publik bahwa memang serius untuk memperbaiki Polri, dan ini momentumnya. Ketika momentum ini nggak dipergunakan, nanti kita akan menyesal, Mbak, karena nanti akan jadi yang pekerjaan yang kontraproduktif lagi kalau ini dilur-lur terus, Mbak. Itu pandangan Kompolnas begitu, Mbak, ya. Baik, terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.